Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tanya data. Semua ya. Sebelum hari ini doa untuk ketua kelas, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Iya. Hari kita apa begini? Baik, di sini kita akan bahas yaitu manusia purba. Yang tahu apa itu manusia purba? Iya. Manusia zaman dahulu. Ya benar. Ada manusia purba. Nah, ini yaitu juga melacak jejak leluhur yaitu evolusi manusia purba di Indonesia. Dan di sini kita akan membahas berbagai macam jenis-jenis dari manusia purba itu sendiri, terus alat-alatnya. Nah, yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanticus, yaitu sangat besar dari Jawa, yang ditemukan oleh WHR for Prediction di Sanggan, Jawa Tengah. Nah, Meganthropus paleojavanticus adalah salah satu manusia purba tertua di Indonesia. Dan ciri khasnya adalah bawah yang besar dan kuat, lalu tulang pipinya sebal serta tubuhnya tetap. Nah, mereka hidup sebagai pemburu dan peramu, sangat bergantung pada alam untuk kelangsungan hidup. Ini jenis yang pertama, tertua. Lalu selanjutnya, di sini ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus, atau manusia gerak yang sudah berjalan tegak. Dan kemarin kita di museum itu sudah ke sana untuk melihat semacam replika dari Pithecanthropus erectus. Untuk Mas Rafi perhatikan dulu ya. Nah, ini Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Boris, yaitu menemukan fosil Pithecanthropus di Trinil, Malaysia Trinil, Jawa Timur. Nah, nama ini berarti manusia purba yang berjalan tegak. Itu spesies ini menunjukkan kemampuan berjalan tegak sempurna dan memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan Pithecanthropus, yaitu mereka adalah pemburu dan pengumpul makanan yang adaptif. Next. Lalu jenis selanjutnya yaitu Homo sapiens, sang pemikir modern awal. Nah, di sini Homo sapiens merupakan jenis manusia purba yang paling mirip dengan manusia modern, dengan kemampuan berpikir kompleks dan kehidupan sosial yang terorganisir. Dan fosil seperti Homo solensis dan Homo rhodesiensis di Indonesia itu menjadi bukti keberadaan mereka. Nah, mereka sendiri telah mampu menciptakan alat-alat yang lebih canggih dan beragam. Coba HP-nya disimpan dulu. Nanti lagi nantikan. Ya. Nah, di sini jenis Homo sapiens adalah sang pemikir modern awal. Nah, di sini awal dari alat-alat untuk berburu dan beramu ini dibuat oleh Homo sapiens. Next. Selanjutnya, pada periodisasinya, yang pertama itu ada zaman Mesolitikum, yaitu peralihan gaya hidup. Nah, pada masa ini itu menandai transisi penting dari kehidupan nomaden menuju ke semi menetap. Nah, manusia purba mulai dari membangun tempat tinggal sementara, meskipun masih sangat bergantung pada sumber daya alamnya. Nah, ini alat-alat yang sudah dibuat oleh Homo sapiens. Karena ada tapak genggam. Nah, alat sederhana untuk memotong dan menghancurkan bahan makanan atau kayu. Selanjutnya ada alat seperti Hephaestus digunakan sebagai pisau tajam atau alat menguliti hewan buruan. Lalu ada alat tulang dan tanduk
atau material alami yang dibentuk menjadi mata tanah dan penusuk untuk berburu. Next. Nah, selanjutnya ada zaman Neolitikum, yaitu revolusi pertanian. Nah, zaman Neolitikum sendiri adalah era transformasi besar. Manusia mulai mengatur cocok tanam dan hidup menetap, mengawali peradaban pertanian. Alat-alat baru sudah biasa dengan halus, itu menunjukkan kemajuan teknologi yang signifikan. Dan di sini ada alat-alatnya, yaitu kapak persegi, yaitu alat-alat pertanian terutama di wilayah barat Indonesia, digunakan untuk mengolah tanah. Lalu selanjutnya ada tapak yang lonjong, ditemukan di Indonesia Timur, sering digunakan untuk membersihkan hutan. Nah, selanjutnya ada zaman Megalitikum, yaitu keyakinan dan bangunan monumental. Dan di sini sudah muncul pada pertanyaan zaman Megalitik. Nah, pada masa Megalitik sendiri itu ditandai dengan munculnya kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan pembangunan struktural berbesar. Ini menunjukkan sistem religi dan sosial yang kompleks. Dan di sini ditemukan menhir atau tubuh batu tegak sebagai simbol kebencian roh, leluhur dan dunia spiritual. Ini bisa ditemukan di Bumung Raharjo. Kalau kalian ke Bumung Raharjo itu bisa lihat itu ada kuburannya, ya. Dan situ juga ada kuburan-kuburannya. Lalu selanjutnya ada kuburan batu, seperti dan tempat kuburan jenazah dari batu yang monumental menunjukkan penghormatan terhadap kematian. Selanjutnya ada domen, yaitu meja besar yang berfungsi sebagai tempat sesaji untuk persembahan kepada nenek moyang. Nah, terakhir ada kuburan penunjang, yaitu bangunan bertingkat menyerupai piramida primitif sebagai tempat pemujaan yang sakral. Di Bumung Raharjo sendiri biasanya digunakan untuk ada metode pernikahan. Ya, nah selanjutnya ada jejak evolusinya dari budaya yang berkelanjutan, pemburu, peramu, kelompok, nomaden, pemburu dan peramu. Terus selanjutnya ada masa transisinya, yaitu eksperimen tanam dan pemukimannya. Selanjutnya ada pertanian, komunitas yang tetap dan produksi pangan. Dari kehidupan berburu dan peramu hingga masyarakat pertanian yang tetap, itu evolusi manusia purba di Indonesia menunjukkan adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Dan zaman meninggalkan warisan berupa alat dan bangunan yang mencerminkan kecerdasan teknologi dan pandangan hidup mereka, membentuk dasar peradaban kita. Nah, di sini Bapak akan membuat jadi dua kelompok ya. Nah, setelah membuat dua kelompok, ini Bapak buka situs. Nanti dalam itu Bapak akan buat situs berisikan konsep dan soal-soal mengenai materi kita hari ini. Nah, ini itu dari situs yang sudah Bapak buat. Nah, di sini udah ada pengantarnya, kalau kita konsep. Sini Indonesia jenis-jenis. Nah, di sini
sini kan ada kuis. Jadi kalian setelah dibagi jadi dua kelompok, nanti maju depan ya untuk menjawab kuis dari bapak Guru. Oke, untuk kelompok pertama silakan maju depan. Dua. Saya boleh Pak? Ya boleh. Perwakilan. Silakan. Lima B. Selanjutnya, ayo temennya yang satu kelompok boleh bantu ya. Ini yang awal. Ya juga boleh buka HP buat. Nanti Pak. Oh, Siap, Pak. yang dua. Siap, B. Boleh. Selanjutnya, Di Pak. D. Ya. A ini. Oh, A. A. Oke. Apa E ini ya? Bukan. B. B. Boleh. Selanjutnya. Ya. Nama. C Pak. C. U. C Pak. C. Besar. D Pak. D. Ini juga boleh masuk ya. Ini semuanya di sini. D Pak. Coba. Yeay. Nah, benernya 3 ya. Coba tepuk tangan untuk lawan satu. Ini Pak. Ya, makasih ya Mas Jason. Selanjutnya untuk nomor 2 silakan perwakilan maju dan selanjutnya untuk membantu ya. Berapa kelompok, Pak? 3. Dua kelompok, jadi dua kelompok aja. Ya, kamu udah ngomong Iya, kelompok satu. Nah, yang belakang yuk. Kita bantuin dong. Nah, tentunya bukan bantuin ya, tapi boleh. Ya Kak. Kedua. Tiga. Dan B. Nah, coba kita lihat berapa skor dari kelompok 2. Ah, benar dong. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebenarnya yang salah itu di orang yang begitu. Baik, terima kasih ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini digunakan kelompok 2 ya? Di bawah udara. Baik, bisa lihat. Sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.